Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi dengan anggota Iva Angkuriani, Rahmawati Nurul Azari, Putri Dwi Agustina, Alvinia Koirsabila, Dika Dwi Ernawati, Diah Salman Nur Laila, Caroline Sekar Ayu Fitri, dan Heni Sulistyorini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang model pembelajaran snowball throwing. Apa sih snowball throwing itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Snowball throwing merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif, yang mana di dalam proses pembelajarannya terdapat permainan melempar bola salju. Model pembelajaran ini merupakan permainan antar kelompok yang diperlombakan seperti melempar bola yang berguna merangsang siswa untuk lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran. Kemudian, karakteristik model pembelajaran snowball throwing. Yang pertama, peserta didik bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi akademis. Yang kedua, siswa diberikan pertanyaan untuk melatih pemahaman seputar materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun, guru juga perlu menyadari bahwa sebenarnya prestasi yang diharapkan adalah prestasi dari setiap individu. Yang keempat, siswa belajar bekerja sama. Siswa juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan diri siswa itu sendiri. Yang kelima, sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok daripada individu. Bisa berupa poin yang akan diwujudkan dalam bentuk nilai tambahan. Nah, selanjutnya ada teori belajar yang melandasi model pembelajaran snowball throwing. Teori belajar yang melandasi model pembelajaran snowball throwing yaitu teori belajar kognitif, di mana teori belajar yang menekankan bahwa peserta didik secara aktif membangun sistem pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi. Pengalaman dan interaksi yang dapat diukur dan diamati. Jadi, teori belajar kognitif ini lebih menekankan pada bagaimana siswa belajar berpikir dan bagaimana guru dapat menyesuaikan pengajaran dengan tingkat perkembangan kognitif dari siswa. Selanjutnya, mari kita simak langkah model pembelajaran snowball throwing. Langkah-langkah dari model pembelajaran snowball throwing. Yang pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Yang kedua, guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Yang ketiga, masing-masing dari ketua kelompok tadi akan kembali ke kelompoknya dan menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada teman-teman sekelompoknya. Yang keempat, masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan setiap individu. Materi tersebut sesuai dengan materi yang telah dijelaskan oleh ketua kelompok. Yang kelima, yaitu kertas yang berisi pertanyaan dibuat seperti bola dan kemudian dilempar oleh satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 15 menit. Yang keenam, setelah siswa mendapat satu bola, satu pertanyaan, maka siswa tersebut diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tertulis di dalam kertas tersebut secara bergantian. Yang ketujuh, evaluasi dari setiap pertanyaan dan jawaban dari siswa yang dipandu oleh guru. Yang kedelapan, yaitu penutupan berupa kesimpulan yang disampaikan oleh guru tersebut. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran snowball throwing.
Kelebihan. Yang pertama, melatih kesiapan siswa dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber pada materi yang diajarkan, serta saling memberikan pengetahuan. 2. Melatih siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan baik. 3. Dapat membangkitkan keberanian siswa dalam mengemukakan pertanyaan kepada teman lain maupun guru. 4. Siswa lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi pelajaran yang dipelajari. Hal ini disebabkan karena siswa mendapat penjelasan dari teman sebaya yang secara khusus disiapkan oleh guru serta mengarahkan penglihatan, pendengaran, menulis, dan berbicara mengenai materi yang didiskusikan kelompok. Kelemahan. Yang pertama, ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran. 2. Kelas seringkali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid. 3. Memerlukan waktu yang panjang dan siswa yang nakal cenderung untuk berbuat onar. Contoh aplikasi model pembelajaran snowball throwing pada materi biologi. Materi sistem pencernaan. 1. Dosen memberikan penjelasan mengenai materi sistem pencernaan secara umum kepada peserta didik. Dapat berupa proses pencernaannya, apa saja organ yang berperan dalam proses pencernaan, hasil dari pencernaan, untuk tubuh dan pengeluaran zat sisa dalam proses pencernaan. 2. Dosen membuat kelompok-kelompok kecil dan setiap kelompoknya memilih salah satu anggota kelompok untuk menjadi ketua kelompok. 3. Ketua kelompok diberikan materi kembali oleh dosen secara lebih detail untuk kemudian disampaikan kepada anggota kelompoknya. 4. Anggota kelompok mendapat materi dari ketua kelompok untuk kemudian membuat soal yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Soal dapat berupa materi yang sudah pernah disampaikan untuk mengasah daya ingat serta seberapa banyak peserta didik dapat memahami materi. Juga dapat berupa persoalan yang belum disampaikan dan belum dipahami. 5. Soal yang telah dibuat oleh setiap anggota ditulis dalam sebuah kertas dan diremas-remas membentuk seperti bola atau snowball dan dilemparkan kepada anggota kelompok lain secara acak. 6. Anggota mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain dan dapat memberikan jawabannya di depan kelas dengan model presentasi jawaban. Dengan cara demikian, kelas menjadi aktif dan mau tidak mau peserta didik harus selalu memperhatikan situasi kelas dan materi yang disampaikan, sehingga materi yang diberikan dapat dipahami dengan lebih efektif. Selain itu, cara tersebut akan membuat setiap individu belajar rasional. Kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah penerapan model pembelajaran tipe snowball throwing dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Model pembelajaran snowball throwing memberikan motivasi tersendiri kepada para siswa. Kerjasama dan partisipasi antar siswa lain dapat terlihat dengan jelas melalui kelompok-kelompok sehingga mereka dapat bertukar pikiran dengan baik antar sesama siswa lain, terutama dengan teman satu kelompoknya.
Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman mengenai model pembelajaran snowball drawing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.